Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayu Sendari. Saya mahasiswa RPL PGSD di Universitas Muhammadiyah Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang energi bunyi. Yuk kita cari tahu apa sih energi bunyi? Energi bunyi adalah segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Yang pertama ada gitar. Gitar ketika senarnya dipetik lalu bergetar akan menimbulkan bunyi. Yang kedua ada biola. Biola ketika senarnya dipetik dan bergetar akan menimbulkan bunyi. Yang ketiga ada beduk. Beduk ketika kulitnya dipukul dan bergetar akan menimbulkan bunyi. Sifat-sifat energi bunyi. Yang pertama dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Contohnya, anak memainkan telepon-teleponan yang terbuat dari gelas dan benang. Yang kedua yaitu merambat melalui benda cair. Corong diletakkan di atas air dan dipukul dengan batu hingga mengeluarkan bunyi. Nah, yang terakhir yaitu gas, merambat melalui gas, yaitu contohnya lonceng. Lonceng ketika digerakkan akan mengeluarkan bunyi. Di ruang hampa tidak dapat merambat. Contohnya astronot yang sedang berada di luar angkasa. Selanjutnya dapat memantul pada benda yang padat atau permukaan yang keras. Contohnya gaung. Gaung ketika bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh. Yang kedua ada gema. Gema terjadi ketika bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dan menghasilkan bunyi dari sumber bunyi. Nah, tentunya beda dengan gaung karena gema dan gaung itu adalah contoh yang berbeda. Nah, kalau gema ini pantulannya lebih lama. Contohnya kita sedang berada di lembah dan kita menyuarakan suara dan akan menggema tapi lambat, jadi suaranya terdengar lebih pelan. Selanjutnya dapat diserap oleh permukaan yang lunak. Contohnya yaitu spons. Nah, pada saat kita berteriak di dalam ruangan sekalipun, kalau banyak spons ataupun benda-benda yang lunak pasti tidak akan termantul. Nah, sering kita jumpai pada studio musik. Getaran bunyi merambat ke segala arah disebut dengan gelombang. Kalau suara yang dikeluarkan kecil, maka yang dihasilkan akan kecil pula. Ketika suaranya besar, maka yang dihasilkan akan besar juga. Contohnya speaker, ada speaker HP, ada speaker radio yang akan menghasilkan musik. Satu kali gerak ke atas dan ke bawah disebut satu gerakan. Misalkan dari A ke B disebut satu gerakan. Lalu dari B ke C disebut juga satu gerakan. Apabila dari A, B, C yaitu adalah satu getaran. Adapun banyak getaran dalam satu detik disebut frekuensi. Kalau frekuensi tinggi, gelombangnya lebih padat, dan kalau frekuensinya rendah, frekuensinya lebih berjarak. Frekuensi bunyi ada yang teratur dan tidak teratur. Bunyi dengan frekuensi teratur yaitu nada. Bunyi dengan frekuensi yang tidak teratur disebut dengan desah. Contohnya kita ketok-ketok pintu akan menghasilkan frekuensi yang tidak teratur. Jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama, infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang getarannya kurang dari 20 getaran per sekon. Contohnya
jangkrik, dan gajah. Yang kedua ada audisonik. Audisonik yaitu getarannya lebih dari 20 sampai 20 ribu getaran dalam 1 detik per sekon. Contohnya manusia. Yang ketiga ada ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang getarannya lebih dari 20 ribu getaran per sekon. Contohnya lumba-lumba. Yang keempat, bunyi memiliki tingkat kekerasan atau intensitas satuan kekerasan bunyi adalah desibel. Yang kelima, suara terpelan yang dapat didengar mempunyai intensitas sebesar 0 desibel. Sedangkan bunyi yang keras dan membuat telinga sakit memiliki intensitas sebesar 139 desibel. Sekian pemaparan penjelasan energi bunyi dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.